Oke, seperti yang kita tahu, iPhone 15, seri-seri 15 itu sudah lahir dari oroknya itu udah iOS 17. Buat lu yang pengen iOS 17 dan ya tapi nggak usah lah beli iPhone 15 Pro segala buat ngerasain iOS 17 dengan rasa smooth-smoothnya ya kan. Nggak perlu dan kalian juga nggak perlu beli boba-boba yang generasi awal ya yang ya udahlah murah meriah gue pengen boba terus pengen ngerasain iOS 17. No 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 no. Ya lu nggak perlu beli iPhone terbaru. Cukup pakai iPhone paling jadul yang bisa dicicipin sama si iOS 17 ini. Ya lu bisa lihat nih sudah update iOS 17. Ya ini adalah iPhone SE ya generasi kedua. Hampir ya gue bilang first generation. Nah, ini adalah salah satu iPhone paling murah yang bisa lu guide untuk update iOS 17. Dan ya, hal pertama yang dirasakan setelah update iOS ya lu ada wallpaper baru gitu ya kan. Oh ya video ini lebih ke basic aja ya, perbedaan yang paling basic yang lu rasakan ketika update ya. Kalau lu mau yang lebih proper lu cek video orang lain deh banyak. Nah, untuk wallpaper agak sedikit ada tambahan dan untuk interface kalau lu udah biasa pakai iOS 16 ya 16 lu nggak bakal ada perbedaan. Intinya kalau lu udah update ke 15, 16 terus lu update ke 17 is that similar, very very similar. So ini nggak ada perbedaan yang gimana-gimana. Pokoknya buat interface lu pakai ya beda-beda tipis aja lah. Dan iOS 17 ini di iPhone SE generasi kedua ini halus banget men. Smooth, parah. Gue bisa bilang kayak gini karena beberapa bulan yang lalu gue buat konten ya hampir setahun kayaknya setahun yang lalu. Itu gue update di iPhone 11 dan XR iOS 16. Itu agak berat sih. Dan nggak terjadi di iPhone SE ini untuk update yang terbaru. Nah untuk interface ya kalau masuk ke menu setting ini biasanya tuh kalau update iOS terbaru tuh kayak ada sesuatu hal yang kayak baru-baru gitu, ikonnya kayak asing gitu di mata ya kan. Ini kayak ya udah sih kayak mirip-mirip aja. Ini yang di sebelah kiri iOS 17 ya. iPhone SE yang lagi gue pegang, nah yang di sebelah kanan ini iOS 16. Hampir sama-sama aja. Jadi kalau buat tampilan di menu setting gitu kan biasa ketara banget tuh bedanya ya kan, peletakannya dan lain-lain. Ini enggak, ini kayak ya udah sih sama aja gitu. Terus untuk slide icon-iconnya ada yang baru, sedikit ada yang baru itu Freeform yang satu ini. Ini langsung gue coba klik ya kan. Jadi di iOS 17 ini kayaknya sedikit lebih proper nih untuk sketch coret-coret gitu. So ya kalau menu ini sih nggak terlalu butuh sih buat gue. Apalagi di iPhone SE yang kecil ini layarnya jadi kayak kurang aja sih menurut gue ya kan. Jadi ini adalah salah satu menu agak beda tipis dibandingkan iOS 16 lo. Jadi kalau iPhone lo sekarang iOS 16 ya coba update lah biar bisa kayak gue gini. Oke. Dan untuk menu-menu lainnya kayak brightness ya dari bawah semuanya kalau lo pakai iPhone SE ya gitu-gitu aja sih, kayak nggak ada bedanya sama sekali. Cuman di sini yang gua nggak habis pikir, ini enak banget. Kayak yang gue ceritain tadi di awal-awal video, iPhone XR itu sama 11 waktu update ke iOS 16 itu buat ngetik tuh kadang awal-awal update ya, itu kayak delay parah men. Kayak nge-lag banget, ini lancar banget. That's why kalau lu pengen ngerasain iPhone yang sejatinya iPhone dan budget lu murah meriah kentang parah, ambil iPhone SE yang kayak gue pegang ini. Update iOS yang paling baru itu enak banget, lancar dan nyaman banget dipakai. Gue kadang kayak agak nyesel anjir, ngapain gitu gue pakai iPhone 15 ya. Udahlah pakai iPhone SE aja gitu. Gue kalau bukan buat kebutuhan konten, bukan buat properti konten gak bakal gue pakai iPhone 15 Pro. Karena lebih enak yang kecil-kecil gini buat gue ya. Nah untuk kamera pun di iOS 17 ini gak ada perubahan yang gimana-gimana, gue gak ngerasain. Cuman biasanya tuh kalau OS makin berat, itu kalau dipakai buat foto, delaynya tuh parah, berasa. Memang kalau orang awam tuh yang nggak biasa pakai HP-nya, ya udah sih ini oke aja gitu. Cuman gue yang udah biasa make, gue berasa banget tuh kalau HP tuh kayak agak delay sekian detik aja, gue paham banget itu berasa feelingnya. Dan ini nggak berasa di iPhone SE ini. Gue ngerasa kayak enjoy aja gitu. Gue ngerasa buat fotonya tajam, buat ngerekam videonya kayak nggak ada yang gimana-gimana. Semuanya tuh enak. Jadi kalau lo takut menu kamera lu ada kenapa-napa, kalau lu update kayaknya nggak ada masalah sih. Untuk masalah perkamera-kameraan bening, lancar jaya. Untuk update iOS 17 nothing problem. Lu nggak usah takut nge-lag karena gue ngerasa lancar-lancar aja di handphone yang gue pegangin ya, iPhone SE generasi kedua ini. Jadi menurut gue good job lah Apple. Update iOS-nya agak waras kali ini ya.
Gue nggak tahu sih kalau di HP orang lain ya, tapi di gua ini ngerasa nyaman-nyaman aja dan nggak ngerasa berat-beratin lah. Beda kayak iOS 16 kemarin, itu berasa banget kayak agak-agak gimana gitu ya kan. Mungkin penyesuaian lagi kali Apple ya, banyak yang diringkas-ringkas. Nanti gua kasih spill tipis-tipis lah. Hal-hal sepele yang diringkas Apple di iOS terbaru ini yang bikin operasi sistem ini agak sedikit lebih smooth dibandingkan iOS yang sebelumnya. Nah, intinya gue coba nih ngerekam video pakai iOS 17 ini. Biasanya tuh kalau software berat, OS-nya berat, itu kadang kayak ceret gitu. Ngerekamnya tuh kayak fokusnya kayak tek 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 gitu. Ini lebih halus karena dia benar-benar nggak ngebebanin ya. Jadi antara chipset yang ada di iPhone SE-nya ya kan, terus baterai capacity-nya yang ada di iPhone-nya dan iOS-nya itu bersinergi dengan dengan baik. Jadi gini, banyak orang nggak tahu juga kesehatan baterai itu pengaruh juga buat kelancaran si operasi sistemnya. Kalau baterai lu udah busuk, udah jelek, lu mau update, mau downgrade OS pun tetap sama aja ngelek-ngelek juga. Tapi di sini Apple udah nyesuaiin juga sih menurut gue. Mereka tuh punya parameter khusus untuk ngebuat software mereka tuh jauh lebih enak lah. Dan di sini ya coba lu lihat sendiri lah. Gue ngerekam video nothing problem, buat jepret juga nothing problem. Dan gue coba ngerekam video sekitar 5 menitan lebih, itu HP nggak berasa panas-panas banget. Ngerasa tuh kayak HP normal pada umumnya. Kalau iOS berat, itu dipakai buat browsing singkat aja tuh udah berasa hangat ya kan. Karena kita pakai browsing, narik data, keyboardnya bekerja, layarnya di tap 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 tap. Biasanya tuh OS berat itu bikin chipset panas dan berasa handphonenya panas kalau dipegang. Nah, ini nggak kejadian seperti itu. Oke, gue spill yang bikin OS ini agak sedikit lebih ringan. Nah, jadi kalau di menu ini baru satu menu aja yang gue kasih lihat ya. Ada beberapa menu lain. Ini di menu foto per foto-fotoan itu buat ngapus titiknya itu dibikin ringkas, nggak ada menu hapus lagi, tapi hanya di titik 2 aja. Itu jauh lebih ringkas menunya. Dan untuk browser, gue pakai buat browser nggak ada beda sih. Kalau lo udah biasa pakai iOS 16 terus lo update ke iOS 17 ini, enak-enak aja browser, kayak lo nggak butuh adaptasi sama sekali. Jadi kesimpulan gue, iOS 17 ini good banget buat di update ke iPhone SE 2020. Memang ada beberapa bug mungkin ya, setiap HP tuh ada beberapa bug, entah ada yang nggak bisa, ininya nggak bisa, itunya nggak bisa. Cuman ditunggu aja updatean berikutnya, itu adalah hal yang wajar dari Apple, ya namanya juga buatan manusia ya kan. Jadi kesimpulan gue ini gila banget. HP sekecil ini, setua ini 2020 cuy, udah 3 tahun ya kan. Tapi masih powerful parah ya, dengan budget yang di bawah 5 juta. Dapat update iOS paling baru, lo masuk ke kasta Apple, lo masih dianggap karena lo masih dapat updatean iOS terbaru. Ini lebih dari cukup banget buat gue. Kameranya oke, updatean iOS-nya oke ya kan. Harganya oke ya kan. Ini menurut gue iPhone SE 2020 salah satu iPhone terworth it sih yang bisa lo sikat saat ini.